Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 5 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya hidup kami boleh diubahkan agar menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan dan mengingat akan kondisi orang-orang yang membutuhkan. Beserta kami ya Tuhan, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Lia Ayor Bapa. Silahkan Saudari Lia. Terima kasih. Renungan pagi tanggal 5 Juli 2020 berjudul Ingatlah Fakir Miskin. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita benar-benar mewakili tabiat Kristus, maka setiap unsur untuk mementingkan diri harus dibuang dari dalam jiwa. Dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah dipercayakannya kepada kita, maka kita harus menyerahkan segala sesuatu yang dapat kita hemat. Kemiskinan, duka cita dalam banyak keluarga perlu kita perhatikan. Demikian juga orang yang sengsara dan menderita harus ditolong. Kita hanya mengetahui sedikit penderitaan manusia yang di sekeliling kita. Tetapi apabila kita mempunyai kesempatan, haruslah kita siap memberi pertolongan langsung kepada orang-orang yang sudah sangat terdesak. Memboroskan uang dalam kemewahan berarti merampas dari fakir miskin, yang seharusnya digunakan untuk membekali mereka dengan makanan dan pakaian. Itu berarti bahwa uang yang dibelanjakan untuk memuaskan selera, kesombongan dalam berpakaian, dan perabot serta perhiasan dapat digunakan untuk meringankan duka cita banyak keluarga yang melarat dan yang menderita sengsara. Para penata layanan Allah haruslah membantu orang-orang yang tidak mampu. Perbuatan memberi yang merupakan buah penyangkalan diri adalah suatu keuntungan bagi pihak pemberi. Perbuatan itu mendidik kita supaya kita dapat memahami pekerjaan Dia yang dulu suka mengamalkan kebajikan, menolong orang yang menderita, dan mencukupkan keperluan orang yang tidak mampu. Memberi dengan teratur dan tetap, yang didorong oleh roh penyangkalan diri, adalah obat dari Allah untuk melawan dosa yang bagaikan kanker, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan sifat serakah. Allah telah menyusun rencana untuk memberi secara sistematis, untuk membiayai pekerjaannya dan meringankan kebutuhan orang yang sedang menderita dan yang berkekurangan. Ia telah menetapkan bahwa memberi harus menjadi suatu kebiasaan supaya dapat melawan dosa keserakahan yang berbahaya untuk menyesatkan. Memberi dengan terus-menerus sangat berfaedah, melumpuhkan keserakahan yang membawa maut itu. Memberi secara teratur dimaksudkan Allah untuk menarik kekayaan orang yang serakah, sebagaimana cepatnya mereka memperoleh dan menyerahkan itu kepada Allah, pemilik yang sesungguhnya dari segala harta kekayaan tersebut. Pelaksanaan yang tepat dari rencana memberi dengan teratur sungguh melumpuhkan sifat serakah dan menguatkan sifat suka memberi dengan teratur. Kalau kekayaan semakin bertambah-tambah, walaupun menyebut dirinya beribadat, ia mengikatkan hatinya kepada kekayaan itu. Dan semakin besar kekayaan mereka, maka makin kecil jumlah pemberian mereka ke dalam perbendaharaan Tuhan. Demikian caranya kekayaan itu mengakibatkan orang menjadi kikir. Dan demikianlah pula caranya penimbunan kekayaan memupuk sifat serakah. Sifat yang buruk ini menjadi kuat karena dipupuk secara aktif. Allah mengetahui bahaya yang kita hadapi. Itulah sebabnya disediakan alat untuk melindungi kita dan mencegah supaya tidak binasa. Ia menuntut supaya kita giatkan memberi secara teratur. Dengan demikian kebiasaan melakukan kebajikan dapat melawan daya pendorong kebiasaan untuk melakukan hal yang sebaliknya.
Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 352-353. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, saya yakin banyak yang hafal ayat berikut ini. Matius 6 ayat 11 yang berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Perkataan ini adalah bagian dari doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam prayer halaman 296 paragraf 1 yang berkata, "Ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya," kita meminta untuk orang lain dan juga diri kita sendiri. Dan kita mengakui bahwa apa yang Allah berikan kepada kita bukan untuk diri kita sendiri. Allah memberi kita kepercayaan agar kita bisa memberi makan orang yang lapar. Suatu penjelasan yang membuka wawasan kita bahwa doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini tidak untuk kepentingan diri kita semata, tetapi terlebih untuk menolong sesama. Sebab di Upward Look halaman 305 paragraf 3 menjelaskan, semua orang yang ambil bagian dalam kemuliaan Kristus harus ambil bagian dalam pelayanannya, membantu orang miskin yang lemah tunawisma. Menolong orang miskin adalah bagian dari pelayanan Yesus dan kita yang mengaku bahwa kita pengikutnya harus ambil bagian dalam pelayanan Yesus. Salah satunya menolong orang miskin. Dan masih sehubungan dengan pelayanan Yesus, Nyonya White juga menuliskan dalam A Call to Stand Apart halaman 28 paragraf 5. Allah memberi kita talenta dan kesempatan untuk bekerja bersamanya dalam membantu orang miskin dan yang menderita. Setiap kali kita menggunakan karunia kita dengan cara ini, kita bermitra dengan Allah untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Mengingat orang miskin tentunya untuk membantu mereka. Dan saat kita membantu orang miskin itu sama dengan bekerja sama dengan Allah untuk menangkan jiwa bagi anaknya. Sebab segala sesuatu Allah telah serahkan kepada anaknya. Dari sini kita bisa memahami maksud ayat inti renungan hari ini. Yesus perintahkan orang muda yang kaya tersebut untuk pergi dan menjual hartanya agar dibagikan bagi orang-orang miskin. Sesudah itu, datang dan ikut Yesus. Sebab dengan membantu sesama kita, dengan membantu orang miskin, kita bekerja sama dengan Allah untuk menangkan jiwa bagi Yesus. Karena miskin itu tidak hanya soal miskin harta, tetapi juga miskin rohani. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 319 paragraf 2 menyatakan, perkataan yang pertama diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, katanya, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin. Karenanya Roh Nubuat menuliskan dalam Royalty and Ruin halaman 230 paragraf 2. Anak Allah membayar harga untuk penebusan kita. Dia menjadi miskin sehingga melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Bisa lihat mengapa kita dihimbau untuk ingat orang miskin, karena itulah kasih Allah kepada kita yang miskin ini, miskin rohani terutama. Allah Bapa rela karuniakan anaknya agar kita yang miskin rohani ini menjadi kaya dalam Yesus dan menerima keselamatan. Yesus rela menjadi miskin, tinggalkan surga agar kita menjadi kaya. Prinsip inilah yang Yesus nyatakan kepada orang muda yang kaya itu dan kepada kita semua. Karenanya, saat kita melihat orang miskin, ingat juga bahwa diri kita juga miskin. Dan karena itu, Yesus rela menjadi miskin demi kita agar kita menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar kami yang miskin ini menjadi kaya, agar kami yang binasa ini boleh diselamatkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami saat kami melihat dan mengingat orang miskin.
untuk menolong mereka, karena itulah kehidupan Yesus. Teladan hidupnya menjadi bagian kami, penyangkalan diri kami, menggunakan waktu dan harta kami untuk menolong sesama. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.